Terus yang terakhir Mas, senangnya dalam beternak? Yang jelas saya sangat senang sekali berternak ini karena saya sudah menikmatinya. Di situ juga selain kita menang, kita juga dapat untung. Dengan untung itu mungkin kita bisa bermanfaat lagi untuk digemukkan atau mungkin untuk disembelih atau mungkin dikelola lagi di kandangnya. Ada nomor yang bisa dihubungi? Oke, itu 085 655 639 197. Oke, terima kasih. Spesial berikut Ramadan itu tuh Mas Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bengkus di YouTube channel Ternak Official. Kali ini kita akan review kandang ternaknya Mas Amin, tepatnya di Desa Kedungedem, Kecamatan Kedungedem, Kabupaten. Sekarang membangun rumah yang cukup istimewa. Untuk itu kita ikuti, kita bongkar bagaimana cara dia berternak kok bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat. Stay tune terus di YouTube channel Abi Ternak Official. Subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Minta ganggu sebentar Mas, sambil bekerja sambil bincang-bincang secara eksklusif di kandang namanya apa Mas? Kandangnya? Oke, di kandang Adipa Farm, karena di Desa Kedungedem, Kecamatan Kedungedem, Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini Mas Aminnya sambil bekerja, kita coba tanya-tanya. Menu campurannya nih Mas ya? Iya. Ini onggok kedelai. Untuk campurannya ini onggok kedelai. Dari tanaman kedelai beserta pohonnya yang sudah digiling. Berarti limbah kedelainya digiling dulu. Giling. Terus yang ini? Ini kangkung. Pohon kedelai yang sudah digiling juga. Apa itu sayur kangkung tuh ya? Kangkung ya. Keringkan terus digiling. Terus pakai dedak enggak Mas? Pakai dedek kalau pas waktu nyombor. Waktu nyombornya pakai. Ya. Terus ini untuk ukuran domba si kandang ini ada berapa ekor total? Untuk total ini kapasitas terpasang 50 ekor. Ada ya? Ya. Terus makannya, untuk ukuran pakannya 50 ekor itu kira-kira berapa itu? Untuk ini kalau sekali pakan segini untuk 7 ekornya. 7 ekornya segini? Iya, jadi saya sangat mengurangi sekali untuk biaya produksi. Oke. Nah, ini untuk 7 ekornya bisa dilihat. Ini saya kasih makan begini. Ini sampai besok pagi waktunya. Oh, pagi baru dikasih lagi? Pagi baru dikasih makan lagi. Gitu Mas Coy. 7 ekor dikasih 1 bak, yaitu onggok kedelai sama onggok kangkung. Iya, kangkung. Tadi airnya sudah, kemudian dikasih dedak sedikit sebagai perangsang, lalu menyusul onggok kedelai dan onggok kangkungnya. Untuk 7 ekor kambing diperlukan 1 bak yang dipegang Mas Amin itu. Dengan apa itu komposisi itu tadi, berikut takarannya itu sudah bisa menciptakan domba yang gemuk Mas ya? Alhamdulillah untuk saat ini ya sudah lumayan lah Mas, karena kita jualnya jogrokan bukan di kilo, jadi ya saya kira sudah gemuk. Oke, mantap. Saya dengar ini peternakannya sudah berjalan beberapa tahun Mas ya? Alhamdulillah sudah berjalan 7 tahun. 7 tahun. Ya. Dan alhamdulillah saya dengar itu setelah sukses menghantarkan adiknya menjadi sarjana,
kemudian beli 2 hektar sawah. Sekarang saya dengar bangun rumah yang cukup istimewa, Mas. Itu semua didapat dari peternakan ini, Mas Amin? Alhamdulillah, Mas. Untuk sebenarnya juga tidak semua Ya. saya dapatkan dari peternakan ini. Ya. Tapi untuk sebagian saya nabung dari peternakan ini. Oke. Paling tidak peternakan ini ikut. Jadi dengan adanya peternakan ini sangat membantu sekali perekonomian saya, Mas. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu caranya agar bisa berternak di samping menggemukkan dan apa itu mendapatkan penghasilan dari ternak itu sendiri. Artinya tidak hanya melulu jual beli dari kandang, tapi juga bisa melayani apa itu paket akikoh atau untuk resepsi, untuk pesta-pesta. Itu jalan yang sampai tempuh dulu, bagaimana caranya, Mas? Begini, Mas, untuk melayani akikoh yang siap saji, jadi di sini selain untuk kalau mau mengambil dombanya juga tidak apa-apa, tapi kalau yang pembelinya menghendaki untuk siap saji, kami juga siap. Jadi intinya di sini setiap 1 ekor menjadi 70 kotak siap saji, jadi tinggal mendatangkan tamu undangannya saja, Mas Adi. Oh, begitu, berarti Bisa langsung paket bisa, artinya paket bungkus bisa, terus kotakan ya. Terus kambing langsung juga bisa. Kambing saja juga bisa kalau menghendaki paket juga bisa. Gitu, Mas Soy, caranya Mas Amin mengembangkan manajemen di kandang ini sehingga lebih cepat keuntungannya. Hasil dari pengemukan dapat, hasil dari perdagangannya dapat, hasil dari apa namanya itu, Mas? Kalau melayani akikoh dan lain sebagainya itu. Kalau melayani akikoh nanti apa ya? Akikoh siap saji, Mas. Oh, begitu. Terus dulu awal cerita, Kak, dari kandang ini dulu berapa ekor, Mas Amin? Dulu ini ya untuk sahabat peternak semua yang ada di seluruh Indonesia. Dulu ini saya merintisnya juga dari nol. Saya dulu hanya punya 4 ekor domba. Itu dengan biaya masing-masing 1 domba itu seharga 1.200 pada waktu itu. Itu sudah dapat 4 ekor. Jadi per ekornya 1.200 atau 1.200.000 per ekor. Dapat 4. Ya, beli 4 untuk buat isi kandang. Terus untuk kandangnya itu sudah disiapkan lebih dulu waktu itu. Untuk kandang itu ya, untuk peternak itu paling tidak sebelum kita beternak itu yang diupayakan yang pertama adalah bank pakan dulu. Jadi kalau bisa kita tanam dulu, kalau kita punya lahan walaupun sedikit kita tanami rumput dulu, terserah mau rumput adot, rumput pakcong, rumput lampung, rumput apa sajalah terserah. Sekarang udah banyak untuk bibit HPT unggul, itu silakan ditanam dulu. Jadi ketika nanti mau cari rumput tidak susah-susah, jadi langsung ke lokasi langsung dapat rumput, bisa dibawa pulang. Artinya kita siapkan lumbung pakan dulu, baru kemudian ternaknya didatangkan. Iya, betul. Mantap. Terus biasanya Mas Amin tuh kalau mencari bibitan itu suka dari petani atau langsung ke pasar, Mas Amin? Untuk saya pribadi yang jelas kalau cari bibitan suka yang dari petani. Jadi tapi ya kita juga pilah-pilah untuk bibitan supaya domba-dombanya bisa jadi seperti ini. Jadi bisa baik-baik dan gemuk-gemuk. Menurut Mas Amin, pakan yang paling recommended untuk pengemukan domba itu apa? Sebenarnya untuk pakan yang baik itu kan kita sudah bisa banyak belajar, mungkin dari Mbah Google atau dari YouTube kita bisa banyak belajar. Tapi kalau di sini kan yang tahu kandang sini kan saya sendiri. Jadi kalau saya seminim mungkin untuk biaya produksi pakan ini saya tekan. Sengaja saya pakai ini kandungannya serat, yaitu rendeng kedelai dan rendeng kangkung sama dedak lembut gitu. Mantap. Terus apa itu bibitan yang bagus menurut Mas Amin? Bibitan yang bagus? Kalau bibitan yang bagus itu yang jelas tinggi ya, panjang. Kita lihat dari matanya itu juga bening. Kalau di matanya bening. Nah, untuk
Ya jelas untuk ini badannya untuk lulur ya. Nggih. Kalau biasanya teman-teman itu lulurnya lebar. Ya gitulah. Idealnya seperti itu. Paling tidak kan tahu sekilas, oh domba ini memang bagus kan jelas tahu kalau saya rasa. Yang penting sehat dulu. Perlakuan awal masuk kandang Mas Amin, ketika baru dari pasar atau dari petani masuk kandang sini diapakan? Ya untuk perlakuan kita tidak melakukan perlakuan yang spesial. Ya. Jadi kita cukup ketika domba itu dalam keadaan sehat ya langsung kita masukkan ke kandang. Kalau nanti misalnya domba itu kurang sehat, kita sendirikan dulu. Jadi nanti kita lihat perkembangannya, setelah sehat baru kita campur ke yang lainnya. Oh, tetap ada apa itu program isolasi? Iya. Atau dikarantina dulu? Iya. Mantap. Susah senang dalam beternak pasti ada. Kesulitan atau kesusahan dalam peternakan penggemukan seperti ini apa yang sering terjadi Mas? Yang sering dialami susahnya? Kalau saya yang jelas itu membagi waktu Mas Hadi. Jadi selain beternak, saya juga alhamdulillah menjadi seorang pendidik. Nggih. Kadang juga bertani di sawah atau di kebun. Jadi ketika membagi waktu itu harus pandai-pandai. Tapi kalau kita sudah menyiapkan untuk bank pakannya, insya Allah jadi kesulitan-kesulitan itu bisa kita minimalkan seminim mungkin agar ternak-ternak kita tetap sehat dan tetap gemuk. Oke. Biasanya kasus yang sering mengganggu peternakan semacam ini untuk ternaknya itu sering terganggu hal apa Mas? Yang sering dialami? Mungkin mencret atau kembung atau apa itu loh? Iya. Yang sering dialami apa itu? Jenis gangguan apa? Untuk Kesehatan. Untuk mencret alhamdulillah jarang Mas. Jarang ya? Untuk mencret jarang, untuk kembung pun jarang. Jadi biasanya apa ya? Yang mengganggu itu biasanya malah justru nyamuk. Oh, nyamuk. Ya. Jadi nyamuk itu biasanya kalau banyak nyamuk kan juga kita agak susah untuk penggemukannya. Ada tip khusus mungkin untuk nakutin nyamuk? Iya. Pakai apa jenengan? Jadi kalau banyak nyamuk kita pakai semprotan Mas biasanya. Itu kita semprotkan di bawah domba biar nyaman. Kalau perlu kita pakai obat nyamuk itu untuk di kandang biar domba-dombanya nyaman. Mantap. Terus yang terakhir Mas, senangnya dalam beternak? Yang jelas saya sangat senang sekali dengan beternak ini karena saya juga menikmatinya. Di situ juga selain kita senang, kita juga dapat untung. Dengan untung itu mungkin kita bisa bermanfaat lagi untuk Mas Amin. orang lain. Kalau mau ada teman-teman atau sahabat yang memerlukan domba-domba seperti ini untuk digemukan atau mungkin untuk disembelih atau mungkin dikelola lagi di kandangnya, ada nomor yang bisa dihubungi? Oke, yang jelas ini dari Mas Abi karena ini tidak ada unsur paksaan, ini adalah unsur keikhlasan. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan domba baik penggemukan siap akikoh, silahkan dapat mencatat nomor HP saya yaitu 085655639197. Oke, terima kasih Mas Amin, semoga berkah. Sekarang saatnya kita untuk undur diri dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.